aku lebih suka pakai label karena tulisannya lebih awet. Jadi kalau misal aku nulis di kelas 7, di kelas 9 itu sebelum ujian aku masih bisa baca buku kelas 7. Nah, kalau di kuliahan ini, karena kalau dosen ngomong tuh cepet banget, dan kalau nyatet tuh cepet banget, aku gak ada waktu buat masangin label satu-satu, kayak terlalu lama gitu loh. Harus kalau menceng diulang lagi, atau kalau menceng harus tambah lagi, ribet banget. Kalau pakai tip ekering itu cepet, set udah selesai gitu loh. Dan kalau kuliah itu kan per semesternya baru, jadi kemungkinan aku nggak bakal butuh materi yang lama sih. Kalau butuh pun tinggal minta ke dosen kan, udah ada PPT lah, udah ada PowerPoint dan Excel, Word, dan lain-lain, udah pakai teknologi semua. Kalau zaman sekolah kan tidak, kita harus fotokopi, dicoret-coret sendiri, kita harus catat, bawa HP juga nggak boleh, kan ribet lah. Jadi beda situasi, beda kondisi, beda solusi kalau aku. Ya, jadi dulu aku menandakan label milikku kan, dulu kalau label tuh pasti sering dipinjam-pinjam, diminta-minta gitu kan. Jadi kan keliling kelas biasanya satu label untuk anak sekelas. Nah, aku ini tipe yang kalau bawa apapun tuh lengkap. Udah kayak orang mau pindah rumah lah. Nah, untuk menandai label punya aku, biasanya aku coret-coret tuh di belakang, di gambar. Nah, orang-orang ini udah tahu, yang sekelas sama aku pasti tahu label yang ada gambarnya itu punya aku. Dan kalau sampai ada label yang hilang, otomatis kan gambarnya hilang. Padahal gambar yang di belakang label itu biasa aku koleksi buat kenang-kenangan, karena sekali lagi ada tanggalnya. Itu buat tanda aku latihan menggambar. Nah, kalau sampai ada yang hilang, aku bakal ngambek. Entah berapa lama aku gak akan minjemin atau membagikan labelku ke orang lain. Sesadis itu, karena aku gak suka banget kalau ada orang yang seenaknya sendiri gitu loh. Entah, aku tegas banget, dan itu terjadi berkali-kali. Aku pernah bener-bener gak mau bagi. Jadi kalau mau label, datang ke mejaku, ntar balik lagi, jangan dibawa. Pokoknya aku gak mau sampai hilang. Aku pernah sampai kayak gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin berlebihan, tapi buatku emang itu berharga gitu loh. Kayak aku nggak tahu, pokoknya itu berharga. Sesuatu yang berharga buat orang kan beda-beda, tapi buatku itu berharga. Jadi aku bisa sampai ngambek sampai segitunya. Sekarang pun mungkin masih sama, tapi kan di kuliah sekarang kita memakai tip ekering, jadi nggak bakal hilang sih kayaknya. Hilang pun kan ada cadangan, dan kita kan tidak menggambar di atas wadahnya, jadi lebih aman lah, tidak ada drama ngambek-ngambekan lagi. Terus lanjut, oh iya, waktu ulangan sama ujian itu aku biasanya selesai paling awal. Nggak tahu kenapa aku tuh kalau ngebaca kan cepet, mungkin karena aku biasa ngebaca itu cepet, 1 kali atau 2 kali baca aku langsung jawab. Dan kalau koreksi pun aku nggak akan ganti jawaban, karena kalau ganti biasanya jadi salah. Jadi aku yakin dengan jawaban awalku, dan itu kayak aku ngerjain cepet banget, emang cepet banget, kayak sekilas udah selesai. Ya udah, kalau teman-teman yang lain belum selesai, biasa aku nggak kumpulin dulu, siapa tahu ada yang mau nyontek, aku kasih contekan. Atau karena aku males di luar sendirian, jadi aku nunggu temen yang udah selesai, jadi kita kumpul bareng, kita keluar bareng, kita ngobrol bareng di luar. Nah kayak gitu. Nah, jadi setiap kali selesai itu kan kayak masih sisa 1 jam atau 30 menit gitu kan, lama. Jadi aku suka ngegambar atau coret-coret atau nulis-nulis di label gitulah. Makanya kalau hilang aku sebel. Ya lanjut, ada juga yang bermain air atau merusak gambarku. Lalu merobek kertas gambarku walaupun cuma sedikit, dan yang menelantarkan gambarku atau bahkan membuangnya dengan percuma. Udah, itu kalau udah ada yang kayak gitu, aku bener-bener ngambek sengambek-ngambeknya. Aku gak bakal kasih pinjam apapun,
nggak bakal kasih jawaban apapun, nggak bakal aku sapa, bahkan bakal aku hindari. Semarah itu pokoknya. Kan anak SMP emang suka ini ya, mainan. Kalau udah bosen minum aqua tuh di muncrat-muncratin gitu loh, ngeselin, kayak tembak-tembakan gitu, tapi pakai gelas aqua, kayak pakai sedotan gitu, ngeselin lah pokoknya, jadi rusak semua gambarku. Terus kadang kalau ada yang megang gambarku dengan tidak hati-hati, pasti tuh bakal ketekuk atau bakal sobek. Sebel banget aku. Sampai ada satu gambar yang aku isolasi karena tengahnya hampir sobek. Kan biasa aku lipet jadi 2 karena pakai buku gambar A3, jadi kan besar. Nah itu aku lipet, kalau ada yang kurang hati-hati itu kayak jadi rapuh gitu lah, tengah-tengahnya tuh kayak mau kesobek jadi 2, sampai aku isolasi karena aku takut itu sobek. Dan itu tuh kayak ngeselin banget kalau ada karya yang rusak. Bener-bener itu paling ngeselin, hal yang paling menyebalkan. Dan yang menelantarkan atau membuang, kan biasa banyak lah yang minta digambarin. Ketika udah digambarin gak dibawa pulang, justru dibuang atau ditinggal di kelas, itu rasanya sakit. Dan kalau aku lihat biasanya bakal aku ambil dan aku bawa pulang. Ketika dicariin aku bakal bilang gak tahu, karena aku marah. Karena aku udah susah payah keluar effort, udah usaha, ternyata gambarku dibuang atau ditelantarkan. Aku bahkan beberapa kali ngambil gambarku yang dibuang di tempat sampah.